ya nggak usah lah pakai AC, kita pakai baju lapis saja. Baju berlapis, celana berlapis, untuk mengakali musim dingin. Ya, dalam mendalami penelitian, alhamdulillah waktu itu penelitian yang disertasi yang saya buat itu mendapat nilai HD 90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gen Z, selamat datang di podcast Ngopi Santai ala Gen Z, yang dimana hari ini kita akan membahas tentang perjalanan salah seorang dosen di UIN Palopo, yang dimana beliau adalah salah satu lulusan dari luar negeri, yang ini nanti kita akan kulik dan kita akan bahas bagaimana perjalanan beliau mulai dari pendaftaran hingga menjadi alumni di salah satu universitas di luar negeri. Nah, mungkin di sini sudah bersama dengan saya, yakni Pak Dr. Akbar SPD, MED dan PhD. Ya, beliau adalah merupakan alumni S1 STAIN Palopo jurusan Bahasa Inggris, kemudian melanjutkan studinya S2 dengan beasiswa mahasiswa berprestasi di University of Adelaide, Australia, dengan beasiswa Australia Awards Scholarship. Kemudian S3-nya beliau melanjutkan lagi di Australia dengan beasiswa LPDP reguler. Dan kini beliau aktif mengajar di kampus UIN Palopo sebagai dosen manajemen pendidikan Islam. Nah, jadi langsung saja terima kasih Pak atas kehadirannya bersama kami di podcast ya tentunya ngopi santai, tentunya ya santai. Nah, jadi bagaimana kabarnya untuk hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lumayan cuaca cerah, terus ya mungkin agak sedikit flu, tapi ya masih bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Alhamdulillah, jadi terima kasih. Jadi di sini nanti kita akan ingin tahu pengalaman Bapak terkait bagaimana pengalaman awal pendaftaran sampai menjadi alumni di Australia. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana tentang awal perjalanan Bapak, mulai dari persiapan menjemput beasiswa itu. Ya, pertanyaannya mungkin cukup baik bagi saya, karena ada dua hal yang harus saya ceritakan. Berarti harus menceritakan antara beasiswa Australia World Scholarship untuk Master of Education saya di University of Adelaide, kemudian beasiswa LPDP reguler untuk studi di University of Newcastle. Mungkin saya akan mulai dari beasiswa AAS, karena beasiswa ini cukup menantang bagi saya, tetapi alhamdulillah kedua beasiswa ini tadi yang saya sebutkan saya dapatkan dengan one shot. One shot itu berarti maksudnya satu kali daftar langsung lulus. Karena ada beberapa teman yang daftar sampai 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali, tapi sepertinya belum beruntung untuk mendapatkan beasiswa ini. Untuk beasiswa Australia World Scholarship dan beasiswa AHS, kuncinya bahwa saya mempersiapkan beasiswa itu di jenjang sebelumnya. Untuk mendapatkan beasiswa master saya siapkan di S1, kemudian untuk mendapatkan beasiswa S3 doktor saya, doktor of filosofi, saya siapkan di master gitu. Nah, untuk beasiswa yang pertama, yaitu beasiswa Australia World Scholarship, di S1 saya sudah di semester 3 itu menekuni tes TOEFL. Tes TOEFL itu Test of English as Foreign Language. Jadi saya punya kebiasaan mengerjakan tugas-tugas TOEFL seperti mengerjakan TTS, kita pakai silang. Jadi setiap minggunya paling tidak saya menyelesaikan 2-3 tes agar saya siap secara bahasa. Karena ada
karena TOEFL ini sangat menantang bagi saya karena waktu itu saya kan kekurangan dana untuk bisa mengikuti tes. Dananya cukup lumayan juga, 650 satu kali tes. Jadi saya harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kemudian persiapan kedua adalah CV, kurikulum vitae. Paling tidak kita harus menunjukkan kepada pemberi beasiswa bahwa kita telah melakukan banyak kontribusi bagi negara ini, bagi lebih spesifik pada disiplin ilmu yang ingin kita daftar. Jadi saya punya sekitar 50 lebih waktu itu sertifikat untuk kegiatan bahasa Inggris, mulai dari jadi juri debat, juri pidato, kemudian volunteering teacher training, student training, kemudian juga punya kegiatan sebagai pemateri di English Camp, kemudian juga punya volunteering mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak pekerja rumput laut dan juga nelayan di sekitar rumah kami di Balandai waktu itu, dan beberapa kegiatan volunteering lainnya. Yang lainnya dipersiapkan adalah dan setelah yang kedua tadi, kemampuan bahasa Inggris dan CV adalah essay yang betul-betul menjual dalam artian bahwa kita harus memastikan bahwa kita pantas untuk mendapatkan beasiswa, karena saya termasuk waktu itu ya pertama kalinya mendapatkan beasiswa luar negeri untuk alumni STAI. Jadi saya agak berat untuk mendapatkan referensi dari teman-teman sebelumnya bagaimana mendaftarkan beasiswa. Nah, untuk essay ini itu memastikan bahwa kita ilmu yang akan kita dapatkan betul-betul akan bermanfaat ya, dan karakter kita, karena kita juga memperkenalkan tentang deskripsi diri kita, itu betul-betul memperlihatkan bahwa kita pantas untuk mendapatkan beasiswa ini. Ya, nah itu mungkin sesuatu hal yang tidak mudah, tetapi kalau kita betul-betul melaksanakan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang atau kontribusi atau kegiatan volunteering, itu dengan sendirinya kita akan membuat essay yang baik. Ya. Jadi beberapa persiapan tadi itu memang perlu dipersiapkan di awal sih. Betul. Tapi melihat persiapan tadi tentu juga ada beberapa strategi yang harus disiapkan, karena banyak juga dari kalangan mahasiswa yang telah mencoba mempersiapkan semuanya, tapi masih banyak kegagalan-kegagalan yang dilakukan. Ya, saya rasa persiapan yang paling menantang yakni persiapan untuk beasiswa S3 melalui LPDP reguler untuk studi di University of Newcastle. Jadi persiapan ini telah saya lakukan pada waktu master. Jadi pada saat kuliah itu ada master by coursework dan master by research. Saya mengusahakan bahwa pada saat kuliah S2 itu saya mengambil disertasi, dan di sini saya membangun relasi dengan pembimbing saya yang saya persiapkan untuk bisa lanjut ke S3 gitu. Nah, yang paling berat adalah membuktikan kepada pembimbing kita bahwa kita memiliki kemampuan penelitian yang baik dan kita punya ketekunan ya dalam mendalami penelitian. Alhamdulillah waktu itu penelitian yang disertasi yang saya buat itu mendapat nilai HD 95, cukup tinggi, dan itu menjadi bekal saya untuk mendapatkan beasiswa. Jadi setiap supervisor yang saya kirimkan ijazah S2 saya yang di dalamnya tertera disertasi dengan nilai tersebut, itu sudah tidak mempertanyakan lagi kemampuan penelitian, karena standar penelitian di Australia dari satu perguruan tinggi dan perguruan tinggi lainnya itu hampir sama. Dan juga saya juga
mengusahakan untuk bisa terlibat dalam PPIA Australia, yaitu Persatuan Pelajar Indonesia Australia, untuk ditambahkan di CV saya. Jadi alhamdulillah saya menjadi bagian dari PPIA pada saat menempuh pendidikan S2 dan menjadi presiden PPIA tahun 2020 pada saat studi S3. Jadi ini adalah strategi-strategi yang harus kita persiapkan, bahwa pada saat kita ingin mengejar doktor, maka kita harus mempersiapkannya pada saat kita berada di jenjang master. Di jenjang master juga sama. Jadi memang perlu mempersiapkan lebih awal nih. Mempersiapkan dari awal dan memastikan bahwa kita sudah siap. Karena banyak pertanyaan tentang beasiswa itu saya lihat di beberapa jenjang akan menanyakan pertanyaan yang sama, pertanyaan yang paling susah bagi saya untuk saya jawab waktu itu. Mengapa Anda merasa pantas untuk mendapatkan beasiswa ini? Nah, dari ini tentu tidak bisa kita ngarang, ya. Harus berdasarkan pada pengalaman kita, kontribusi, terus berdasarkan pada dream, impian kita, dan juga kebermanfaatan. Kalau setelah kita tahu strateginya, kemudian persiapannya, mungkin ada hal yang menjadi inspirasi kita seperti Bapak mungkin yang bisa digunakan untuk menjadi semangat tersendiri, mungkin orang tua atau mungkin keadaan dan lain sebagainya. Mungkin apa yang kira-kira membuat Bapak menjadi bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan beasiswa itu? Oh iya, semangat paling paling besar ya bagi saya untuk mendapatkan beasiswa, karena hidup saya cukup unik. Pertama, bahwa saya nganggur 6 tahun sebelum kuliah, ya, jadi 6 tahun baru mendapatkan kesempatan untuk kuliah, dan yang paling berkontribusi adalah untuk memberikan semangat itu ibu saya dan juga bapak saya. Ibu saya selalu mengatakan bahwa bahasa Bugisnya ya, sekolah kok rekan dari sekolahmu, karena warisan yang tidak bisa diambil oleh anak-anak lainnya atau orang lain, ya, adalah ilmu. Ya. Saya pernah beberapa momen waktu itu bermain-main dengan ibu. Saya bilang, cita-cita saya, ditanya tentang cita-cita, dan sampaikan bahwa cita-cita saya adalah melihat salju. Saya mau melihat salju suatu hari. Kemudian pernah saya bermimpi dan sampaikan ke ibu bahwa saya mimpi memakai baju putih dan celana abu-abu. Waktu itu ibu langsung bacakan salawat, terus saya bilang, insya Allah nak, suatu saat kamu pasti capai cita-citamu. Jadi ibu adalah yang paling mendukung. Kedua, istri saya. Bapak ayah tadi. Bapak itu selalu semangat bahwa menceritakan di luar negeri itu seperti apa, terus bagaimana kehidupan di sana, karena bapak saya senang nonton dunia dalam berita, terus juga pernah keluar negeri. Pernah di zaman Belanda dulu, dulu ada istilahnya bacok kepala. Bacok kepala itu dia yang sikatkan sepatunya Belanda, terus bajunya dan lain-lainnya, sempat gitu, dan menceritakan tentang bagaimana kehidupan luar negeri. Jadi itu semua menginspirasi. Saya rasa yang lainnya adalah istri saya. Istri saya itu selalu pada saat saya bahasakan bahwa seperti pada saat kehamilan pertama, saya menyampaikan ke istri saya, waktu itu masih honor di SMK Negeri 1, sampaikan bahwa saya mau keluar negeri, insyaallah saya bawa anak-anak ini dan kita semua keluar negeri, merasakan bagaimana rasanya salju. Dan waktu itu hanya bercanda dan sementara hanya lepas saja, dan akhirnya alhamdulillah memang sepertinya hal-hal positif yang kita sampaikan itu auranya akan berdampak. Jadi satu keluarga sudah dibawa ke luar negeri. Alhamdulillah, anak saya
Dan istri saya bawa waktu studi master di University of Adelaide, dan saya sesuai dengan mimpi saya membawa mereka ke Mount Buller di Melbourne untuk melihat salju. Demikian juga untuk S3 saya membawa keluarga, meskipun berat ya tantangannya, tapi saya apalagi waktu itu masa Covid. Masa Covid. Jadi sangat menantang, tapi saya tetap, dan juga saya wujudkan membawa mereka melihat salju di Perisher, daerah New South Wales. Satu anak saya lahir di Australia. Oh, ada yang lahir di Australia, Masya Allah. Anak keempat saya lahir di Australia, di John Hunter Hospital, dan ini menjadi berkah bagi kami, karena sebelumnya kita tidak pernah berpikir bahwa ke depan kami akan punya anak di Australia. Tentu Pak, kan keluarga seluruh ke sana. Tapi kalau dari diri pribadi selama studi di Australia, mungkin ada perbedaan budaya atau perbedaan cara hidup di sana dan di sini. Bisa diceritakan pengalaman sedikitnya Pak waktu tinggal di Australia, perbedaannya dengan di Indonesia? Oh ya, ini saya rasa yang cukup menarik, karena ada dua, kalau kita mahasiswa itu ada dua, kehidupan akademik dan kehidupan rumah tangga. Kalau kehidupan akademik di sana saya rasa yang unik bahwa dosen dan pembimbing itu tidak hubungan kami itu tidak seperti di perguruan tinggi Indonesia pada umumnya. Maksud saya dalam hal pemanggilan ya, kita tidak panggil Mister Edward atau Mrs. atau Madam dan lain-lainnya, kita tidak menyebutnya. Kita langsung menyebut nama saja. Jadi tidak ada panggilan kayak nama guru. Tidak ada guru, profesor, doktor, itu tidak dipakai. Kita pakai panggilan nama saja. Panggil Michelle. Terus mereka tidak memakai atribut-atribut akademik. Jadi saya pernah bertanya, kenapa bisa di Australia kita tidak memanggil nama doktor dan lain-lainnya ya, Mister dan lain-lainnya, atau panggil Sir ya, biasa katanya karena jenjang pendidikan tinggi itu berbeda dengan jenjang yang lain. Kalau di SD itu interaksi antara anak-anak dan dewasa, guru dewasa, kemudian peserta didiknya anak-anak. Jadi ada gap sehingga memanggil sir itu lazim ya, Mister dan lain-lainnya. Sedangkan di perguruan tinggi itu adalah interaksi antara adult dan adult, orang dewasa dan orang dewasa ya. Jadi sehingga dengan dasar ini kita hanya memanggil nama karena kita sama-sama usia masuk dalam kategori orang dewasa. Kalau di perguruan tinggi dalam negeri kita punya budaya yang sedikit berbeda. Kita memanggil, mungkin karena respect kita, memanggil dokter, memanggil profesor, memanggil istilah-istilah lainnya. Tapi saya rasa perbedaan ini juga karena kehidupan sosial kita yang berbeda. Kemudian yang kalau berkaitan dengan keluarga ya, kehidupan keluarga, perbedaan di luar negeri dan dalam negeri itu cukup mencolok dalam hal dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari ya. Kalau di sini kita punya pasar ikan, kita punya tempat jual sayur. Di sana tidak semuanya terkonsentrasi dalam satu mall, satu pusat perbelanjaan. Dan pusat perbelanjaan ini desainnya sama dengan dari satu di kota, kabupaten, terus desa. Mereka punya disebut Coles ya, Coles yang di sana ada sayur-sayuran, kebutuhan sehari-hari, ikan, daging. Seperti pasar seperti. Iya, pasar dan lain-lainnya. Enaknya keluar negeri itu saya rasa perbedaan cuaca. Kalau di luar negeri kami biasanya memakai baju sampai 3-4 lapis ya di musim dingin. Ini dikarenakan biaya listrik yang cukup tinggi. Pernah teman saya pakai heater
setiap hari dan harus membayar sekitar $900 per bulan atau sekitar 9 juta per bulan. Nah, karena pengalaman teman ini akhirnya kami ya enggak usah lah pakai AC, kita pakai baju lapis saja. Baju berlapis, celana berlapis untuk mengakali musim dingin. Ya. Jadi bisa dibayangkan harus mengejar deadline, terus harus mengejar menulis tesis, ya, dan cuacanya dingin sampai 2 derajat. 2 derajat. Tidak sedingin UK, tapi bagi orang Indonesia itu cukup dingin. Iya. Kalau ditotalkan itu berapa tahun hidup di? Kalau ditotalkan sekitar 6 tahun lebih, ya. Tahun lebih. Lama, ya. 2 tahun untuk master education, kemudian 4 tahun lebih lah kalau tidak salah untuk PhD. Ya, dan ini waktunya cukup cepat karena beberapa harus menghabiskan waktu, berapa mahasiswa PhD harus menghabiskan waktu 5 tahun untuk studi, dan saya baru tahu selama studi PhD bahwa tidak semua mahasiswa PhD itu selesai. Ya, bahkan pernah saya menghadiri salah satu pemberi beasiswa luar negeri dan memaparkan bahwa persentase kelulusan mahasiswa luar negeri untuk program doktor itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ya saya rasa ini salah satu hal yang menantang selama di sana. Selama di sana itu Pak, adakah suka duka yang Bapak rasakan selama di sana yang mungkin paling berkesan sampai hari ini? Kalau saya rasa suka duka yang paling berkesan yaitu tahun terakhir menyelesaikan doktor. Ya. Karena di tahun terakhir menyelesaikan doktor itu kita akan bertarung dengan diri kita sendiri. Jadi kita akan bertanya untuk apa beasiswa ini, terus kenapa saya yang dipilih, terus kenapa saya harus susah-susah sekolah seperti ini, harus menyiksa diri, terus juga waktu itu sempat kena COVID. Dan biasa kita merasa waktu itu kan tekanannya COVID itu cukup berat ya, karena kita tidak boleh keluar rumah dan kita tidak isolasi, dan pembatasan terus tekanan penyelesaian tesis yang ada, karena kita harus menyelesaikan tesis dalam jangka waktu 4 tahun, disertasi kita 4 tahun. Nah, ini kan biaya beasiswa yang membiayai kita. Tapi setelah 4 tahun itu maka biayanya akan habis gitu, dan kita harus membiayai studi kita sendiri, tanggung sendiri, termasuk biaya hidup, termasuk uang semester, kemudian itu kan tidak sedikit ya. Untuk per semesternya negara, Kementerian Keuangan, Kemenku menghabiskan 170 juta untuk per semesternya, dan untuk biaya hidup sekitar 30 juta per bulannya. Jadi cukup banyak. Rasa kalau kita kerja untuk menutupi biaya tersebut, itu kita harus kerja seharian. Jadi itu tekanannya. Baru tercukup untuk SPP Untuk SPP itu. Jadi mendengar pengalaman Bapak selama di Australia, kemudian persiapan beasiswa, tentu mungkin kami juga selaku Gen Z atau generasi muda ini mungkin ada harapan atau mungkin pesan-pesan yang bisa diberikan kepada kita semua supaya kita juga bisa mengikuti jejak Bapak untuk meraih beasiswa dan menjadi salah satu mahasiswa berprestasi di luar negeri. Ya, saya sangat senang memberi semangat kepada Gen Z termasuk yang muda untuk mengejar beasiswa. Nah, beasiswa ini kan adalah biaya yang disediakan oleh negara untuk semua warga negara. Semua berhak, dan dananya dana abadi yang sudah disediakan untuk studi tersebut. Saya rasa kita punya keberuntungan lahir di Indonesia, karena Indonesia termasuk dalam negara berkembang ya. Negara berkembang, jadi beberapa beasiswa itu mencantumkan Indonesia sebagai penerima beasiswa. Nah, satu contoh Australia World Scholarship, beasiswa dari Australia itu saya tidak dapatkan untuk Malaysia
karena dianggap mungkin sudah mampu untuk Iya. membiayai. Tapi Indonesia termasuk dalam negara yang pantas dibiayai beasiswa. Itu juga kita dapatkan di beasiswa New Zealand, terus di beasiswa Fulbright dan banyak beasiswa lainnya yang mencantumkan Indonesia sebagai negara yang berhak untuk mendapatkan beasiswa. Yang kedua mungkin bagi saya pribadi ya, bagi saya pribadi bahwa saya tidak akan sanggup untuk melanjutkan studi dengan biaya sendiri. Jadi kalau ada yang punya keadaan yang sama, sebaiknya ya, mengejar beasiswa. Karena beasiswa ini seperti tadi saya katakan tersedia di banyak beasiswa, baik itu beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia, pemerintah luar negeri seperti pemerintah Australia, atau beasiswa yang disediakan oleh kampus. Jadi kampus itu sendiri juga menyediakan beasiswa. Ratusan kampus di Australia, di UK dan USA dan mungkin di Timur Tengah pun juga sama, itu menawarkan beasiswa bagi warga negara, termasuk warga negara Indonesia. Mungkin berikutnya untuk memotivasi bahwa pengalaman itu selalu sesuatu hal yang sangat bermakna dalam hidup. Jadi kalau Genzi memiliki niat dan keinginan untuk studi di luar negeri, itu saya sarankan banyak-banyak. Jadi berdasarkan pengalaman saya, banyak-banyak berdiskusi dengan ibu, orang tua tentang cita-cita apa yang kita miliki. Karena biasanya ibu dan orang tua itu tidak mengejek ya, tidak langsung merendahkan, masa kamu, pasti mereka akan tetap mendoakan, tetap mendukung ya, dan lain-lainnya. Jadi saya rasa itu yang penting. Berikutnya kita sebagai pencari beasiswa memastikan bahwa kita betul-betul ingin berkontribusi untuk negara dan institusi yang institusi kita. Kalau saya di kampus itu sendiri, karena kita harus meyakinkan pewawancara beasiswa bahwa setelah studi kita akan kembali. Karena banyak kasus di luar negeri yang saya dapatkan itu sudah tidak mau pulang. Karena memang kehidupannya nyaman, nyaman dalam hal keuangan itu mudah. Kalau kerja bisa dapat 60 juta per minggu. Per bulan ya, 15 juta per minggu. Sama job di Indonesia. Jauh dengan job yang ada di Indonesia. Jadi dan beberapa kenyamanan lain yang ditawarkan pemerintah di luar negeri. Jadi ini sangat menggoda untuk tidak pulang ya, ke Indonesia. Dan untuk memutuskan pulang itu betul-betul harus memiliki integritas yang tinggi. Karena bagi kita yang selesai itu kita bisa mengajukan lagi graduate visa untuk tinggal 4 tahun lagi setelahnya. Saya punya beberapa teman yang tapi ini case by case ya, memutuskan untuk tidak pulang ke Indonesia karena ada alasan beberapa hal, alasan pribadi, personal ya. Tapi kalau di biaya beasiswa dan menggunakan uang negara, seharusnya ya pulang kembali ke Indonesia. Apapun tantangannya dan apapun isu yang akan dihadapi pada saat pulang. Mungkin itu di pesan-pesan untuk Genzi. Ya, jadi mungkin terima kasih Pak atas sharing pengalamannya. Semoga kita semua ini Genzi bisa mengikuti jejak Bapak untuk bisa studi di luar negeri. Dan saya juga sebenarnya tertarik untuk ke jadi semoga juga saya bisa mengikuti jejak Bapak untuk lanjut S3 di luar negeri. Jadi Sobat Genzi, untuk hari ini pengalaman yang sangat luar biasa. Semoga kita semua bisa mengikuti
pengalaman dan juga cara-cara Bapak dalam mengambil beasiswa itu sendiri. Karena ada sebuah makalah mengatakan manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan juga tentunya kita perlu untuk menyimpan mimpi, untuk bermimpi setinggi-tingginya. Bermimpilah setinggi langit. Adapun ketika engkau jatuh, maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu minta ridho dari kedua orang tua, karena segala kesuksesan itu tergantung ridhonya orang tua, dan ridho Allah tergantung dengan ridhonya orang tua. Mungkin cukup sekian untuk sharing pengalaman hari ini. Terima kasih banyak Pak. Ya, kita akhir dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.